Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Bapak Ibu semua melalui siaran ini. Dan saya berharap kita semua tetap sehat, terus bersuka cita, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala rutinitas, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita sehati berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Satu malam telah berlalu dan kalau saat ini kami masih boleh hidup, itu bukan karena kekuatan kami, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas lebih lagi, kiranya Tuhan tuntun kami melalui pendengaran akan firman-Mu. Berikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Yesaya 55, ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang akan saya ceritakan ini adalah kesaksian dari seorang teman saya, di mana Tuhan membuat hal-hal ajaib dalam hidupnya. Pada libur Paskah tahun lalu, adik saya datang ke Bandung untuk melakukan sesi foto prewedding. Tempatnya mengambil tempat di Kawah Putih, tempat yang sama dengan foto prewedding saya dan istri. Begitu terkesannya dia dengan hasil foto di sana, sehingga untuk pernikahannya pun adik saya memilih tempat yang sama. Dalam perjalanan ke sana, hujan turun dengan derasnya. Saya berdoa dan berdoa meminta agar hujan tersebut segera reda. Tapi hujan tidak kunjung reda. Adik saya dan calonnya terlihat gelisah. Maklum, karena hari itu adalah satu-satunya hari untuk melakukan sesi pemotretan. Karena keesokan harinya adik saya harus pulang kembali ke kotanya. Hampir sepanjang jalan saya berdoa dan saya heran. Tuhan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya hujan terus turun. Bagaimana melakukan pemotretan ketika hujan? Itu pertanyaan saya. Sesampainya di sana bukan hanya hujan, tapi kabut pun turun. Wah, kacau. Untuk menunda dan datang kembali lagi di hari lain, jelas bukan merupakan pilihan. Akhirnya kita turun juga dan nekat melakukan sesi pemotretan itu dalam kondisi hujan. Bayangkan betapa dinginnya foto prewedding dalam keadaan basah kuyup. Tapi di sana saya menyaksikan satu hal yang ajaib. Setiap kabut mulai tebal, hujan itu menghapus kabut-kabut itu sehingga pemotretan masih bisa berlangsung. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya semuanya selesai. Tapi hujan masih juga turun. Sang fotografer semula ragu dengan hasil karyanya. Dia belum pernah melakukan pemotretan di kala hujan. Tapi apa yang terjadi? Hasil fotonya luar biasa. Ada nuansa misterius sebagai latar belakang. Ternyata merupakan hal yang diimpikan adik saya sejak awal. Dan itu terbentuk dengan background kabut dan basahan hujan. Sempurna. Sebagai manusia, saya berpikir bahwa yang terbaik adalah hujan berhenti. Cuaca cerah, sehingga hasil foto-fotonya bisa sama seperti foto-foto prewedding saya. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik. Apa yang terbaik buat saya belum tentu sama buat adik saya. Dan Tuhan tahu itu semua. Ketika saya cemas dan berdoa agar hujan berhenti, Tuhan hanya berkata semuanya akan baik-baik saja. Dan itu digenapi. Haleluya. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada hal-hal yang sementara ini sepertinya belum mendapat respon dari Tuhan. Ada yang diantara kita masih berkutat dengan permasalahan hidup
Tapi yakinlah, logika-logika kita tidak sanggup menjangkau apa yang dirancang Tuhan buat hidup kita. Dan yakinlah, semua doa kita pasti didengarnya. Dan Tuhan menyediakan hal terbaik buat kita. Atau bukalah mata kita dan berpikirlah di luar kerangka pikiran kita. Karena Tuhan kadang menjawab doa kita dengan caranya yang paling baik, bukan dengan cara kita. Dan pada saatnya, kita akan melihat bahwa semuanya adalah sempurna. Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya, buat saudara dan saya. Amin. Saya berharap kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, dan kita semakin dikuatkan dan juga percaya bahwa ketika kita di dalam tangan Tuhan, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oleh karena itu, mari sebelum kita melakukan segala rutinitas lebih lagi, kita minta pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, bahkan dengan pikiran kami yang terbatas. Cara kerja Tuhan sungguh luar biasa. Engkau yang sanggup melihat dari awal sampai akhir dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu yang terbaik buat kami, sebab itu Bapa, kami minta ampun kalau selama ini kami selalu salah paham dengan Tuhan. Kami selalu curiga dengan Tuhan. Padahal apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, semua dalam kendali Tuhan, dan Kau selalu berkata semua akan baik-baik saja. Setiap hal yang sedang kami hadapi, yang kami alami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan ada di dalam kami. Sebab itu materaikan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya perjalanan hidup kami sampai kepada kehendak-Mu. Yang terjadi adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pimpin terus langkah hidup kami, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ingat, tetap prokes, tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.